Perkara kaya dan miskin memang menjadi sebuah hal menarik untuk dibahas. Terlebih jika hal tersebut menyangkut keberadaan sebuah negara. Dari yang sejatinya makmur akan sumber daya alam yang melimpah, namun malah jatuh terjerembab ke jurang kemiskinan. Salah satu bukti yang paling kentara adalah Venezuela yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya minyaknya, namun ekonominya mendadak kolaps dan membuat jutaan rakyatnya jatuh miskin seketika. Berikut ini adalah beberapa negara yang terkenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun malah menjadi jatuh miskin. Namun sebelum lanjut, support kita dengan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar sama-sama kita bangun channel ini untuk memberikan informasi unik dan menarik lainnya yang ada di dunia ini. Di antara negara-negara Afrika lainnya, Republik Demokratik Kongo memiliki potensi untuk menjadi negara kaya raya berkat sumber daya alam berupa mineral yang melimpah. Mulai dari emas, kobalt, koltan hingga berlian adalah kekayaan alami di dalam tanah negara yang dahulu bernama Zaire tersebut. Namun alih-alih membuat masyarakatnya makmur, Kongo justru tercabik-cabik oleh perang sipil antara pemerintah dan kelompok bersenjata. Belum lagi perilaku korup pejabat negara dan sistem kepemimpinan yang diktator membuat Kongo semakin tenggelam dalam jurang kemiskinan. Sumber daya alam yang melimpah pun hanya sekedar cerita bagi mereka. Venezuela pernah membanggakan diri sebagai negara yang makmur berkat sumber daya minyaknya yang melimpah. Hal ini terjadi setelah booming emas hitam itu menjadi komoditi yang diperhitungkan di pasar internasional. Dari sana, keuntungan minyak Venezuela merupakan 95% dari pemasukan ekspor. Melihat persentasenya yang besar, bisa dibilang minyak merupakan penopang utama dari perekonomian Venezuela. Namun sayang, kemakmuran ini mendadak lenyap saat harga minyak dunia anjlok pada tahun 2014 silam. Pemerintah pun terpaksa memotong program subsidi yang selama ini dinikmati oleh masyarakat. Krisis ini pun perlahan mulai terjadi hingga perekonomian Venezuela kolaps akibat hyperinflasi. Nilai mata uang Venezuela jatuh dan barang-barang kebutuhan pokok semakin melangkah. Minyak yang melimpah pun tak bisa berbuat banyak untuk menolong perekonomian Venezuela. Optimisme untuk menjadi negara kaya raya pernah melekat pada Nauru. Sebagai negara di sebuah pulau yang terletak di Mikronesia, Pasifik Tengah, Nauru yang dikaruniai kekayaan alam berupa fosfat merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, Nauru pun menjelma menjadi sebuah negara kepulauan yang kaya raya. Berkat tambang fosfat yang melimpah, masyarakat Nauru yang bergelimang harta mulai lupa diri. Saking kayanya, uang dolar pun dijadikan kertas toilet oleh mereka. Namun hal tersebut tak berlangsung lama setelah kegiatan penambangan fosfat ternyata malah merusak alam Nauru. Saking parahnya, 75% wilayah Nauru sekarang menjadi tidak layak huni karena telah dirusak. Akhirnya, karena tak ada lagi pemasukan, Nauru pun bergantung pada wisata alam berupa panorama lautnya sebagai pemasukan negara. Zimbabwe dikenal sebagai negara di kawasan Afrika yang memiliki penambangan berlian ternama di dunia. Kekayaan alam berupa mineral berharga tersebut sejatinya bisa membuat masyarakat Zimbabwe berjaya. Namun apa daya, krisis yang menggerogoti perekonomian menjadi sebab negara tersebut terjatuh ke jurang kemiskinan. Semua hal ini terjadi akibat penerapan manajemen industri yang salah dan pemerintahan yang sangat korup. Hyperinflasi pun datang dan semakin menyengsarakan rakyat. Presiden Robert Mugabe yang dianggap tak mampu mengendalikan keadaan sampai dikudeta oleh militer hingga berhasil menumbangkan pemerintahannya. Kondisi negara yang carut-marut berimbas pula pada pengelolaan industri berlian negara. Hasil dari tambang yang seharusnya dinikmati oleh rakyat justru banyak mengalir ke kantong para elit dan pemodal asing. Peristiwa seperti ini sejatinya merupakan sebuah ironi dalam perjalanan suatu negara. Kekayaan alam yang dimiliki sebagai modal untuk membangun bangsa, namun tak bisa dikelola secara maksimal. Ibarat pepatah bagaikan ayam mati di lumbung padi. Mereka juga harus terjun ke jurang kemiskinan meski memiliki sumber daya alam di negerinya yang sangat melimpah.